Selamat datang di Opras. Kami ada segmen baru terkait dengan cerita mistis atau cerita horor. Cerita ini cerita dari teman kami di luar Jawa sana, termasuk di wilayah Kalimantan. Cerita horor yang dimaksud adalah cerita terkait dengan kejadian di tengah hutan, di mana di hutan Daruk, di tengah hutan itu ada dia awalnya itu merantau dari Jawa. Setelah merantau dari Jawa ke Kalimantan, sampai di Kalimantan karena di tengah kota mencari uang bingung, dia akhirnya lari ke hutan untuk bercocok tanam rencananya. Namun dalam perjalanannya dia di hutan menemui kendala-kendala. Dia berawal meminta tolong orang kampung untuk diberi lahan atau bisa mengerjakan lahan di sana. Namun di tempat itu mengandung unsur mistis yang luar biasa, sehingga si pemilik lahan pun menyampaikan, kalau Anda mau bercocok tanam di sini, silakan saja. Kami tidak membatasi siapapun yang mau bertani atau berkebun. Namun kalian harus paham, di sini ada cerita mistis yang sering terjadi. Yang terjadi dengan anak yang mau buka lahan tadi, berawal dia sudah menebang kayu, tapi kayu yang ditebang itu ternyata ada sosok penunggu. Sosok penunggu ini tidak terima karena kayunya ditebang. Sehingga apa? Pondok yang dia tempati pun setelah menabang kayu itu, pondoknya pun ke bawah angin. Jadi pondoknya itu kena angin puting beliung, roboh. Tapi dia tetap belum memahami, belum mengerti bahwa itu kejadian itu ada hubungannya dengan menebang pohon. Akhirnya apa? Pondok itu dibuat lagi. Setelah dibuat lagi, dihancurkan lagi. Setelah dihancurkan lagi, baru si pemilik lahan ngomong, ini kamu itu ada kesalahan. Yang seharusnya kamu tidak menebang pohon itu, kamu tebang. Jadi kamu harus melakukan ada mudas. Mudas itu kalau orang Jawa bilang itu kayak semacam selamatan gitu. Namun si anak ini karena dia merasa dari Jawa, dia tidak meyakini atau tidak percaya terkait dengan mudas itu. Nah, disinilah awal cerita konflik antara teman kita yang dari Jawa dengan aura mistis yang terjadi di sana. Kenapa seperti itu? Dia mendirikan pondok lagi. Suatu saat dia bermimpi bahwa kamu itu di sini tuh jangan sembarangan. Kalau bersihkan rumput tidak apa-apa, tapi kayu jangan ditebang. Itu dalam mimpinya. Dan dia juga disampaikan, kamu itu kalau mandi itu harus di sana jam sekian, tidak boleh lebih. Antara jam 5:30 sampai jam 6:30. Sebelum 5:30 atau sebelum 6:30, iya, setelah 6:30 boleh, tidak apa-apa. Nah, suatu saat dia itu karena tidak percaya dengan mimpi itu, dia mencoba mandi jam 5:30 lewat. Nah, ternyata disitulah dia ketemu bahwa di tempat mandi di sungai kecil itu ada jalan, ada apa gitu. Itu benar-benar datang makhluk misterius yang mungkin tidak ada di alam nyata. Jadi makhluknya itu kecil, pendek, kayak orang tapi pendek gitu. Setelah pendek dia rambutnya merah berdiri, mukanya merah, matanya merah, dada yang merah, sampai semua itu merah. Itu bawa semacam pedang kayak avatar, itu juga merah. Itu mau dibunuh. Padahal yang mandi ini sudah pakai sabun, tinggal pakai celana dalam aja. Dia di tengah hutan pakai celana dalam, dia sudah pakai sampo, pakai apa gitu. Akhirnya karena dia lihat seperti itu, seketika dia lari tunggang langgang. Nah, ini baru dia itu sedikit memahami bahwa mistis itu ada. Setelah pulang di pondok, akhirnya dia menyelesaikan mandinya. Setelah menyelesaikan mandinya di pondok, itu ada sumur kecil untuk mandi, menyiram badannya dan sebagainya. Untung yang mistis tadi atau bisa dibilang itu makhluk lain itu tidak ngejar sampai di pondok. Nah,
Setelah kejadian itu selesai, akhirnya si orang yang dari Jawa ini menemui lagi si pemilik lahan. Pak, ini saya harus bagaimana? Karena saya sudah benar-benar lihat sendiri, bahkan saya sempat dikejar. Nah, dari situ si bapak itu menjawab, kamu kan kemarin udah tak kasih nasihat, kamu itu ndak boleh ini, ndak boleh itu, tapi kamu masih ngeyel. Nah, kalau udah seperti ini, ya tetap kamu harus mudas. Nah, mudas itu gimana Pak maksudnya? Mudas itu kalau orang di sana itu nanti semacam selamatan, bisa motong ayam, bisa motong kambing, tapi biasa itu cukup ayam, nanti ada minuman itu sekitar 7 minuman. Kalau di sana itu ada arak, terus ada juga apa namanya itu yang dibuat dari makanan, iya tuak, terus nanti ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air putih, itu seperti itu. Terus nanti didoakan, terus makan sama-sama, itu namanya mudas. Nah, dalam perjalanan mudas itu kamu juga harus benar-benar menghayati sehingga ini tidak perlu diulang lagi. Nah, setelah mudas ini luar biasa hasilnya. Setelah mudas tidak ada apa-apa, tidak ada makhluk halus datang lagi atau apa, sampai dia bercocok tanamannya sukses, pertaniannya melimpah. Namun suatu saat anak ini mimpi lagi. Mimpi lagi gimana? Jadi si makhluk halus ini menyampaikan dalam mimpinya, kalau kamu itu di sini terus, kamu sudah aman dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Cukup kamu berkebun. Tapi yang harus dipahami, kalau kamu tuan tanah tidak mudas, keluarga tuan tanah mau kita ambil. Nah, ini dia bingung ini. Bingungnya bagaimana? Kemarin saya sudah mudas, saya sudah nanam ini selesai, hasilnya bagus dan sebagainya. Ini malah kita diancam lagi, tuan tanah harus mudas. Kalau tidak mudas, maka beliau akan diambil. Hanya setelah dia bangun dari tidurnya, dari mimpinya, dia mencoba mencari pemilik kebun lagi, menyampaikan isi mimpi itu. Dan si pemilik memahami, ini mungkin kelalaian saya sudah mengingatkan sampean untuk mudas, tapi saya sendiri tidak mudas. Sehingga apa? Saya nanti memutuskan, nanti saya persiapan untuk mudas. Jadi bapak ini pun sama, menyiapkan apa namanya, ayam, terus tuak, terus arak dan makanan-makanan yang lain untuk diadakan acara semacam, kalau di Jawa itu selamatan gitu. Selamatan, karena dari semua cerita tadi itu bisa menimbulkan korban, sehingga apa? Bapak ini tetap mudas. Setelah mudas diterima, tidak ada persoalan yang istilahnya merugikan baik pemilik tanah maupun si penggarap. Jadi setelah itu mereka itu bisa hidup dengan damai, bisa memiliki perkebunan yang luar biasa. Nanam cabai, nanam sayur pun itu hasilnya melimpah. Ini cerita tadi itu menunjukkan bahwa alam ini ada dua alam, alam nyata dan alam yang tidak nyata. Dan di situ kita percaya tidak percaya bahwa kehidupan ini ada kehidupan alam nyata dan alam gaib yang kita sebenarnya awal tidak mengenal itu. Namun dari kisah tadi, edukasi ke masyarakat, kita intinya harus saling menghargai, baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk selain manusia. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman saudara yang menonton kisah ini, harapan kami bisa menghargai siapapun, dimanapun, kapanpun. Jangan sampai kita melalaikan, tidak menghormati, apalagi di tempat baru, di tempat lain. Demikian kisah yang kami sampaikan di acara mistis bersama Om Pras. Terima kasih.